Salam semuanya, jumpa lagi di channel Mata Ketiga yang mengajak Anda memandang dunia dari sisi lain. Hari ini kami akan membawa Anda melihat orang bijak dari Tiongkok yang sangat terkenal, yaitu Liu Powen. Selamat menonton. Liu Powen adalah seorang ahli strategi militer, politikus, dan penulis yang luar biasa di akhir dinasti Yuan dan awal Ming, 1 Juli 1311 hingga 16 Mei 1375. Mari kita lihat 3 nubuatan utama di masyarakat Tiongkok. Masing-masing adalah nyanyian Shaoping, prasasti menara Jinling, dan prasasti penyelamatan kesengsaraan. Prasasti penyelamatan kesengsaraan Liu Powen juga dikenal sebagai prasasti Liu Powen di Gunung Taipai, Provinsi Shaanxi. Nubuatan ini muncul kembali setelah terjadi sebuah gempa bumi. Prasasti Liu Powen berasal dari Gunung Taipai di Provinsi Shaanxi. Dikatakan bahwa dalam gempa bumi yang terjadi lebih dari 20 tahun yang lalu, dinding batu runtuh dan orang-orang menemukan prasasti tersebut. Munculnya prasasti dengan cara ini sudah cukup menggemparkan orang-orang, dan prasasti ini bahkan mencatat prediksi yang mencengangkan, yakni ketika tahun babi dan tikus tiba, bencana besar akan menimpa dunia. Pada video Mata Ketiga ini, kita coba melihat salah satu nubuat Liu Powen. Prasasti Liu Powen di Gunung Taipai, Provinsi Shaanxi, disingkat dengan prasasti Liu Powen. Sekitar tahun 2013 ketika terjadi wabah SARS, nubuat ini mulai populer di internet. Ketika itu, hal-hal yang mengerikan belum datang, maka orang-orang masih tidak terlalu mempercayainya. Namun ketika wabah corona Wuhan muncul, nubuat ini meledak lagi, menimbulkan perhatian orang. Hal ini disebabkan apa yang dikatakan dalam nubuat ada yang sudah terbukti atau sebagian sedang terjadi. Selain itu, dalam menghadapi wabah ini, semua orang tidak dapat menghindar, semua orang terlibat, karena siapapun tidak tahu bahwa berikutnya mungkin dirinya juga akan tertimpa. Semua orang berusaha keras agar dirinya, keluarganya, bisa terhindar dari malapetaka ini. Hari ini kita coba lihat apa yang tertulis dalam nubuat Liu Powen. Rahasia apa yang tersimpan di dalamnya agar kita bisa mendapat jawaban dalam benak kita. Bila Anda punya pendapat lain, silakan tulis dalam komentar untuk kita berbagi. Nubuat ini menulis beberapa poin untuk dipelajari dari beberapa inspirasi yang dapat dipetik dari prasasti Liu Powen di Gunung Taipai, Shaanxi. 1. Wabah kali ini terutama ditujukan kepada orang jahat dengan karma berat, dan orang baik dapat bertahan. Jika pada waktu dapat mencampakkan kejahatan dan menuju ke kebaikan, maka orang ini juga memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. 2. Ada seorang suci yang menyebarkan dharma secara luas di dunia dan telah dengan jelas menunjukkan namanya. 3. Setelah wabah penyakit benar-benar berakhir, orang-orang yang selamat waktu itu adalah orang yang tulus dan baik. Orang-orang saat itu sangat bahagia. Sebagian dari nubuat ajaib ini telah terwujud. Di bawah ini kami mencoba mengupas secara lengkap nubuatan itu dari kalimat demi kalimat sesuai dengan pemahaman dan referensi kami. Dalam tanda petik adalah ramalan aslinya. Berikut ini adalah nubuat lengkap prasasti Liu Powen. Bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, kira-kira sebagai berikut. Langit bermata, bumi pun bermata. Setiap orang memiliki sepasang mata. Langit dibalik, bumi juga dibalik. Bebas tanpa beban pikiran dan kebahagiaan tak ada batasnya. Yang miskin 10.000 tinggal 1.000, yang kaya 10.000 tinggal 2 atau 3. Jika si miskin dan si kaya tidak mau mengubah sikap, lihatlah masa kematian sudah di ambang pintu. Di tanah dataran luas tidak ada padi-padian yang ditanami. Berjaga di kawasan sekitar tak ada tanda-tanda kehidupan manusia bermukim. Jika bertanya kapan wabah itu akan muncul, lihat saja musim dingin di bulan September dan Oktober. Mereka yang melakukan kebaikan dapat melihat sekilas, mereka yang melakukan kejahatan tidak dapat melihat. Ada orang di dunia yang melakukan kebaikan besar, kena bencana ini tidak dihitung. Ada 10 kecemasan di depan kita. Kecemasan pertama, dunia kacau. Kecemasan kedua, meninggal karena tidak ada makanan. Kecemasan ketiga ialah Hukuang mengalami suatu malapetaka besar. Kecemasan keempat, adanya isyarat asap berbahaya di beberapa provinsi. Kecemasan kelima, kehidupan rakyat tidak tentram.
Kecemasan keenam musim dingin di antara bulan September dan Oktober. Kecemasan ketujuh adalah walau ada makanan tapi tak ada yang makan. Kecemasan kedelapan ada orang tapi tiada pakaiannya. Kecemasan kesembilan adalah ada mayat tak ada yang mengurusinya. Kecemasan ke-10 ialah sulit untuk melewati tahun babi dan tikus. Jika berhasil melewati tahun malapetaka, baru termasuk dewa berumur panjang di dunia ini. Sekalipun arhat yang terbuat dari besi atau perunggu pun susah juga melewati tanggal 1 dan 13 bulan Juli. Biarpun Anda itu fajra atau arhat besi, hanya kebaikan sejati yang bisa mempertahankan jiwa Anda. Waspadalah terhadap kesulitan semua orang, sulit melewati langit bergejolak tahun naga dan ular. Anak-anak terlihat seperti Chu Hongwu, si cuan lebih pahit dari Hancong. Singa besar mengaung seperti guntur, lebih baik daripada meratapi ratusan harimau. Badak munculkan ekornya di belantara datar bertemu dengan binatang ganas. Jika bertanya tentang tahun perdamaian, bikinlah jembatan untuk menyambut tuan baru. Sang Yuan Ciaci tiba, orang-orang akan tertawa gembira ria. Tanyakan mengapa dia tertawa menyambut tuan tanah baru. 3 kaki di atas tabung, tidak ada pencuri dan perampok di malam hari. Meskipun ada rencana untuk Tuhan, Tuhan duduk di tanah pusat dan orang-orang memanggil Tuhan. Uang itu adalah sebuah harta, jika dilihat dengan jelas tidak dapat digunakan. Harta yang sesungguhnya walau bumi retak, ia juga tidak rusak. 7 orang berjalan sepanjang jalan, terpikat masuk ke mulut. Menambahkan tanda centang pada 3 titik, 8 raja ditambah 20 mulut. Semua orang tertawa bersukaria, semua orang selamat, semua orang mengesankan, semua orang boleh menyebarluaskannya. Ada yang mencetak untuk dibagi-bagikan, jangan memungut biaya. Bagi yang berbuat bajik akan terselamatkan, dan bagi mereka yang berbuat jahat pun sulit untuk lolos. Hormatilah langit dan bumi, dewa, serta ayah dan bunda. Hargailah tulisan di kertas dan tanaman padi-padian. Ingat baik-baik dan jangan lupa. Langit bermata, bumi pun bermata. Setiap orang memiliki sepasang mata. Interpretasi. Apa yang dilakukan manusia, langit atau Tuhan mengetahui. Manusia juga mengetahui saat ini yang baik dan jahat semua dapat balasan setimpal, dan semua orang bisa melihat bencana itu sendiri. Bila kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip alam dan kemanusiaan, semua akan tercatat. Hukumannya akan menimpa, yang baik dan jahat semua dapat balasan setimpal, dan semua orang bisa melihat bencana itu sendiri. Bila begitu, bagaimana dengan wabah yang melanda sekarang? Dalam kepercayaan tradisional Tiongkok, wabah memang ada dewanya. Ia datang untuk memurnikan dunia. Coba kita balik sejarah ketika itu pengikut Yesus disiksa oleh kerajaan Roma. Wabah melanda berkali-kali. Mereka tetap tidak tobat, akhirnya hancurlah kerajaan Roma. Orang-orang yang terlibat semua kena balasan setimpal. Langit dibalik, bumi juga dibalik. Bebas tanpa beban pikiran dan kebahagiaan tak ada batasnya. Interpretasi. Muncul bencana besar akibat ulah manusia. Langit dan bumi porak-poranda. Mereka yang baik hati dan menuju kebaikan, kebahagiaan tak ada batasnya. Ini berarti bahwa kekuatan jahat secara bertahap menghancurkan konsep moralitas manusia, menghancurkan tradisional, menghancurkan agama, kepercayaan, dan lain-lain. Dunia dan langit juga dihancurkan. Orang-orang jadi ateis, sudah tidak mempercayai Tuhan. Pikiran dan perilaku mereka tidak terkekang, bebas dan tidak terkendali. Yang terjadi di Tiongkok, organ manusia pun dipanen paksa dan dijual demi keuntungan dan menghancurkan keyakinan yang ada. Melalui berbagai cara mereka menyebarkan secara luas dan memaksakan ajaran ateis ke seluruh dunia. Mereka bertindak sewenang-wenang tanpa mengetahui bencana dahsyat segera terjadi. Kondisi ini yang kita lihat terutama di Tiongkok. Virus corona melanda seluruh negeri, banjir dahsyat dan lain-lain. Orang yang meninggal sudah sangat banyak. Dari nubuat Liu Pawen dikatakan, jika tidak bertobat bencana yang lebih dahsyat segera menimpanya, lebih dari 90% manusia akan tersingkirkan. Yang miskin 10.000 tinggal 1.000, yang kaya 10.000 tinggal 2 atau 3. Interpretasi. Korban tewas sangat besar, yang miskin sisa 10% dan yang kaya sisa 0,2% hingga 0,3%.
Jika si miskin dan si kaya tidak mau mengubah sikap, lihatlah masa kematian sudah di ambang pintu. Interpretasi: terlepas dari apakah itu kaya atau miskin, jika tidak berubah sikap dan kembali ke kebaikan, saat kematian akan menimpa. Di tanah dataran luas tidak ada padi-padian yang ditanami, berjaga di kawasan sekitar tak ada tanda-tanda kehidupan manusia bermukim. Interpretasi: bencana wabah yang menimpa begitu dahsyat, yang meninggal begitu banyak. Ini menyebabkan sawah dan ladang menjadi tandus dan tidak ada seorang pun yang terlihat di mana-mana. Jika bertanya bahwa kapan wabah itu akan muncul, lihat saja musim dingin di bulan September dan Oktober. Interpretasi: jika Anda bertanya kapan wabah muncul, lihat saja awal musim dingin. Pada 29 Oktober 2019 dalam kalender Gregorian atau kalender Masehi adalah musim dingin dimulai. Bila kita lihat munculnya virus corona ini di Tiongkok, pasien pertama yang didiagnosis pneumonia di Wuhan adalah pada 1 Desember 2019. Jika dikurangin dengan perkiraan masa inkubasi 7 hingga 14 hari, orang pertama yang terinfeksi adalah pada November 2019 yang menandakan virus menyebar lebih awal. Danny Lucy, pakar pusat medis dari Universitas Georgetown, Amerika Serikat, yakin bahwa virus pneumonia Wuhan mulai menyebar paling awal adalah Oktober 2019. Mereka yang melakukan kebaikan dapat melihat sekilas, mereka yang melakukan kejahatan tidak dapat melihat. Interpretasi: hanya mereka yang melakukan kebaikan yang dapat melihat seluruh proses wabah, tetapi mereka yang melakukan kejahatan tidak bisa. Ada orang di dunia yang melakukan kebaikan besar, kena bencana ini tidak dihitung. Interpretasi: ketika wabah terjadi, orang-orang di dunia telah melakukan perbuatan baik yang besar. Saat ini jika melewatkan kesempatan dan kena bencana, itu tidak dihitung dan sangat disayangkan. Ada 10 kecemasan di depan kita. Interpretasi: masih ada 10 kecemasan di depan mata. Kecemasan pertama, dunia kacau. Kecemasan kedua, meninggal karena tidak ada makanan. Interpretasi: kecemasan pertama, manusia dan semua masalah di dunia semuanya sudah kacau balau. Kecemasan kedua, banyak orang mati kelaparan karena kekurangan makanan. Kecemasan ketiga, ialah Hukuang mengalami suatu malapetaka besar. Kecemasan keempat, adanya isyarat asap berbahaya di beberapa provinsi. Interpretasi: kecemasan ketiga, Hunan dan Hubei mengalami bencana. Kecemasan keempat, asap serigala adalah asap yang mengepul saat kotoran serigala dibakar. Pada zaman dahulu, penjaga perbatasan menggunakan asap serigala sebagai tanda peringatan dan juga merujuk pada perang. Kecemasan kelima, kehidupan rakyat tidak tentram. Kecemasan keenam, musim dingin di antara bulan September dan Oktober. Interpretasi: kecemasan kelima, orang-orang tidak memiliki kehidupan yang damai. Kecemasan 6, 9 musim dingin dalam kalender Masehi adalah mulai dari 7 November hingga akhir musim dingin pada 21 Desember. Apa yang terjadi selama periode ini bisa membuat patah hati. Kecemasan ke-7 adalah walau ada makanan tapi tak ada yang makan. Kecemasan ke-8, ada orang tapi tiada pakaiannya. Interpretasi: kecemasan ke-7 ini mengisyaratkan pemandangan memilukan karena terlalu banyak orang yang meninggal. Kecemasan ke-8, wabah menyerang orang dengan ganas dan sering terjadi orang yang tiba-tiba jatuh mati saat memasak atau berjalan. Terlalu banyak mayat hingga tidak ada pakaian jenazah untuk dipakai. Kecemasan ke-9 adalah ada mayat tak ada yang mengurusinya. Kecemasan ke-10 ialah sulit untuk melewati tahun babi dan tikus. Interpretasi: kecemasan ke-9, mayat yang jatuh tidak ada yang mengumpulkannya. Kecemasan 10, dari tahun babi pada kalender lunar mulai dari 5 Februari 2019 sampai tahun tikus yaitu 11 Februari 2021, terjadi wabah besar dalam 2 tahun ini dan sangat menyedihkan, sangat sulit melewatinya. Jika berhasil melewati tahun malapetaka, baru termasuk dewa berumur panjang di dunia ini. Interpretasi: jika seseorang berhasil melewati tahun malapetaka ini, dia bisa dianggap sebagai dewa umur panjang di dunia. Sekalipun arahat yang terbuat dari besi atau perunggu pun susah juga melewati tanggal 1 dan 13 bulan Juli. Interpretasi: sekuat apapun tubuh Anda,
Sangat sulit melewati 1 Juli hingga 13 Juli kalender lunar, dari 19 Agustus hingga 31 Agustus dalam kalender Masehi. Biarpun Anda itu Fajra atau Arhat besi, hanya kebaikan sejati yang bisa mempertahankan jiwa Anda. Interpretasi: tidak peduli seberapa kuat tubuh Anda, hanya kebaikan sejati yang dapat selamatkan hidup Anda. Waspadalah terhadap kesulitan semua orang, sulit melewati langit bergejolak tahun naga dan ular. Interpretasi: berhati-hatilah dan waspada terhadap hari-hari sulit bagi semua orang. Setelah masa-masa sulit dari tahun babi 2019 dan tahun tikus 2020 harus melewati 3 tahun lagi, yaitu tahun sapi 2021, harimau 2022, kelinci 2023, sampai tahun naga 2024, dan ular 2025 akan ada kejutan kegembiraan yang mengguncang bumi. Anak-anak terlihat seperti Chu Hongwu. Interpretasi: anak-anak digunakan seorang anak sebagai metafora untuk seorang anak laki-laki berusia 18 tahun. 18 dalam karakter Mandarin adalah 18. Karakter Mandarin anak adalah anak. Bila digabungkan adalah karakter Li, marganya Li, sama seperti Chu Hongwu. Chu Hongwu adalah Kaisar Chu Yuanchang. Ia kaisar pendiri dinasti Ming, berkuasa dari 1368 hingga 1398. Ketika Chu Hongwu masih kecil sangat miskin, menggembalakan ternak untuk tuan tanah. Pada tahun 1367, Chu Hongwu memimpin pasukan menuju utara dengan moto mengusir suku Hun dan memulihkan Tiongkok, dan kekuasaan dinasti Yuan di Tiongkok berhasil diakhiri. Chu Hongwu kemudian menenteramkan berbagai wilayah dan berhasil menyatukan negeri Tiongkok. Orang suci bermarga Li yang muncul ibarat Chu Hongwu untuk menyelamatkan makhluk hidup di dunia. Sichuan lebih pahit dari Hanchong. Interpretasi: Hanchong, wilayahnya berada di barat daya Shaanxi. Tempat ini secara strategis selalu menjadi tempat yang penting dalam sejarah Tiongkok dan juga merupakan medan pertempuran bagi ahli strategi militer hingga menjadi fokus pertikaian dalam perang kuno. Sichuan adalah pangkalan uji coba nuklir penting bagi Partai Komunis Tiongkok dan sejumlah besar industri militer terkonsentrasi di wilayah tersebut. Akan terjadi bencana dahsyat di Provinsi Shaanxi yang akan lebih menderita daripada bencana alam dan bencana akibat ulah manusia di Shaanxi. Singa besar mengaung seperti guntur, lebih baik daripada meratapi ratusan harimau. Interpretasi: singa adalah raja dari semua binatang dan memiliki status tertinggi, digunakan sebagai metafora untuk dewa. Raungan singa mengejutkan dan keras, dan digunakan sebagai metafora untuk penyebaran dharma dewa yang agung. Ratusan harimau diibaratkan sebagai semua kejahatan dan kepalsuan, mulai berduka dan mati karena munculnya sang dewa. Badak munculkan ekornya di belantara datar bertemu dengan binatang ganas. Interpretasi: dalam dongeng dikatakan bahwa badak dijatuhkan oleh dewa dari langit ke dunia fana. Badak memandang bulan dan bermimpi untuk kembali ke kerajaan surga. Bertemu singa ganas di belantara datar berarti bertemu dengan seorang guru yang mengajar dharma di dunia manusia fana. Orang yang baik hati teringat bahwa mereka datang dari surga. Jadi mereka seperti badak yang memandang bulan, ingin kembali ke jati diri yang sejati mereka dan kembali ke dunia surgawi mereka sendiri. Jika bertanya tentang tahun perdamaian, bikinlah jembatan untuk menyambut tuan baru. Interpretasi: jika Anda bertanya kapan tahun perdamaian akan tiba, bangun jembatan bagus untuk menyambut kembalinya pemilik baru. Sang Yuan Ciaci tiba, orang-orang akan tertawa gembira ria. Interpretasi: itu harus menunggu sampai tahun Sang Yuan Ciaci, yaitu pada 30 Januari 2044 dalam kalender Masehi. Saat itu semua orang tertawa gembira. Tanyakan mengapa dia tertawa menyambut tuan tanah baru. Interpretasi: tanyakan mengapa orang-orang tertawa. Mereka mengatakan itu karena mereka demi manusia dunia menyambut pemilik baru. 3 kaki di atas tabung, tidak ada pencuri dan perampok di malam hari. Interpretasi: ada kedamaian di langit dan di bumi, dan tidak ada pencurian atau perampok di malam hari. Meskipun ada rencana untuk Tuhan, Tuhan duduk di tanah pusat dan orang-orang memanggil Tuhan. Interpretasi:
Meskipun hanya dominasi ideologis dan spiritual, sang guru duduk di Tiongkok tetapi orang-orang memanggilnya Tuhan. Uang itu adalah sebuah harta. Jika dilihat dengan jelas tidak dapat digunakan, harta yang sesungguhnya walau bumi retak ia juga tidak rusak. Interpretasi. Orang mengatakan bahwa uang adalah harta, tetapi begitu Anda melihatnya jelas uang itu tidak ada apa-apanya. Uang tidak dapat lagi memainkan peran apapun. Jika itu adalah harta sungguhan, walaupun langit runtuh bumi menganga juga tidak akan rusak. Mengkultivasi hati menuju kebaikan adalah harta yang nyata dan uang tidak dapat dibandingkan. 7 orang berjalan sepanjang jalan terpikat masuk ke mulut. Menambahkan tanda centang pada 3 titik, 8 raja ditambah 20 mulut. Interpretasi. Ini mengacu pada 3 kata sejati baik dan sabar. Kata aslinya, 7 orang berjalan sepanjang jalan, terpikat masuk ke mulut, menambahkan tanda centang pada 3 titik, 8 raja ditambah 20 mulut. Uraian. 1. 7 orang berjalan sepanjang jalan. Karakter Mandarin 7 adalah: berjalan sepanjang jalan adalah terpikat masuk ke dalam mulut. Karakter Mandarin mulut adalah terpikat masuk ke dalam mulut adalah. Jika digabungkan menjadi kata, sama dengan Chen artinya sejati. 2. 8 raja 20 mulut. 8 dalam karakter Mandarin adalah raja dalam karakter Mandarin adalah 20 dalam karakter Mandarin adalah mulut dalam karakter Mandarin adalah. Jika simbol di atas digabungkan menjadi baik, San dalam karakter Mandarin artinya baik. 3. Menambahkan tanda centang pada 3 titik. 3 titik. Karakter centang dalam Mandarin dapat dipecah menjadi, jika bentuk di bawah ini tambah 1 sama dengan, jika simbol di atas digabungkan sama dengan. Dalam karakter Mandarin adalah bacanya ren, menanggung, artinya sabar. Jika 3 karakter tersebut digabungkan adalah Chen San Ren, artinya sejati baik sabar. Sejati baik dan sabar adalah prinsip pedoman Falun Dafa. Semua orang tertawa bersukaria, semua orang selamat, semua orang mengesankan, semua orang boleh menyebarluaskannya. Ada yang mencetak untuk dibagi-bagikan, jangan memungut biaya. Interpretasi. Orang yang menyukai sejati baik sabar, semua orang bahagia dan aman. Setiap orang dapat membaca 3 kata, sejati baik sabar, dan setiap orang dapat menyebarkannya. Jika ketiga karakter ini dicetak dan disebarkan, mohon tidak mengenakan biaya. Bagi yang berbuat bajik akan terselamatkan, dan bagi mereka yang berbuat jahat pun sulit untuk lolos. Interpretasi. Mereka yang berbuat baik bisa terselamatkan, tapi yang berbuat jahat tidak bisa lepas dari balasan setimpal. Hormatilah langit dan bumi, dewa, serta ayah dan bunda. Hargailah tulisan di kertas dan tanaman padi-padian. Ingat baik-baik dan jangan lupa. Interpretasi. Orang harus menghormati langit, bumi, dewa, dan orang tua. Menghormati dan menghargai buku surga dan makanan. Ingat baik-baik dan jangan lupa. Nubuat yang begitu misterius seperti ini, peristiwa yang telah terjadi telah menunjukkan keakuratannya. Ketika Maha Hukum dengan standar moralitas tinggi yang belum pernah terlihat sebelumnya dan tidak akan ada lagi penyebarannya di dunia, diharapkan lebih banyak orang akan memahami. Hanya dengan membuka hati pada sejati baik dan sabar dan meningkatkan moralitas, kita baru dapat melewati bencana besar yang telah menimpa dunia ini serta penimpaan gelombang bencana yang berliku-liku.